Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pengajaran, Ibu Nadia Fadila Tiala, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai model desain pembelajaran Azure serta bagaimana model ini relevan dan bisa diimplementasikan dalam konteks kurikulum merdeka. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri Angelica dan rekan saya Derni Nisa, lalu ada Fadil Agnia dan Alfian Abigail. Untuk presentasi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Nesa. Nah, yang pertama ada pengertian model pembelajaran Azure. Model pembelajaran Azure adalah cara atau langkah yang digunakan guru untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran agar lebih terarah, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan murid. Azure ini dimulai dengan A, analysis learners atau analisis murid. Jadi, guru akan mengenal siapa murid yang akan diajar, seperti bagaimana gaya belajarnya, minatnya, dan apa yang sudah mereka ketahui. Setelah itu, S, state objective atau tentukan tujuan. Setelah itu, guru akan menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Lalu, guru akan memilih metode mengajar serta media atau alat bantu yang cocok, seperti video, gambar, atau permainan edukatif. Selanjutnya, utilize media and materials atau gunakan media dan bahan ajar. Guru kemudian menggunakan media tersebut dalam kegiatan belajar. Nah, guru kemudian menggunakan strategi media dan materi tersebut dalam kegiatan belajar. Langkah ini adalah menerapkan rancangan yang sudah dibuat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sebelum penerapan, guru harus mempersiapkan media, materi, lingkungan, peserta didik, dan yang terakhir menyiapkan rancangan pembelajaran agar peserta didik memiliki pengalaman belajar. Selanjutnya, R, require learner participation atau libatkan murid secara aktif. Dan yang paling penting, murid juga harus ikut aktif terlibat. Tidak hanya mendengarkan saja, karena pembelajaran efektif tercapai pada siswa saat siswa tersebut terlibat langsung dalam pembelajaran. Agar siswa bisa terlibat aktif, guru juga harus merancang pengetahuan dan keterampilan baru, serta sediakan feedback secara langsung kepada peserta didik. Nah, yang terakhir, evaluate and revise, atau evaluasi dan revisi. Nah, di akhir pembelajaran, guru akan mengevaluasi hasilnya dan melihat apakah ada yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Dengan cara ini, pembelajaran jadi lebih menyenangkan, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan murid. Selanjutnya, kenapa perlu model desain pembelajaran Azure? Karena bisa membantu guru untuk membuat pembelajaran jadi lebih terencana, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan setiap murid. Karena dalam kurikulum Merdeka, murid pasti didorong untuk belajar sesuai minat, kemampuan, dan kecepatan masing-masing. Nah, model Azure ini membantu guru memahami murid dengan lebih baik dengan cara memilih cara mengajar yang tepat, menggunakan media yang menarik, serta melibatkan murid secara aktif dalam proses belajar. Selain itu, model ini juga membantu guru mengevaluasi dan memperbaiki pembelajaran agar semakin lebih baik di kedepannya. Dengan kata lain, model pembelajaran Azure ini membantu proses belajar jadi lebih bermakna, menyenangkan, dan sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka yang berfokus pada murid. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah model Azure. Jadi langkah-langkah model Azure ini ada 6. Itu yang pertama itu analyze learner. Mengenai langkah awal adalah memahami karakteristik, kebutuhan, dan gaya belajar peserta didik. Selanjutnya itu ada state, standards, and objective. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Strategis, teknologi, media, dan materials. Oke, selanjutnya itu ada pilih metode, media, dan bahan ajar yang paling sesuai dengan tujuan pengajaran dan karakteristik peserta pendidik. Yang itu melibatkan utilize, teknologi, media, dan materials. Selanjutnya itu ada rencanakan dan implementasikan pembelajaran dengan menggunakan media dan materi yang telah dipilih. Yang melibatkan require learner participation, itu dorong partisipasi aktif peserta didik dalam proses pelajaran effort and device. Itu melibatkan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana tujuan telah tercapai. Oke, selanjutnya adalah contoh penerapan model Azure dalam pembelajaran. Yang pertama itu dimulai dari analisis peserta didik. Mahasiswa semester 4 jurusan bisnis usianya itu sekitar 19 sampai 22 tahun. Sudah memiliki pengetahuan dasar tentang pemasaran dan produksi. Sebagian besar adalah digital native yang aktif di media sosial dan cukup akrab dengan e-commerce. Nah, yang kedua itu tentukan tujuan pembelajaran. Pertama, merancang konsep bisnis sederhana dalam bentuk brand. Yang kedua, mendesain satu produk yang sesuai dengan target pasar. Yang ketiga, membuat konten promosi awal dan simulasi penjualannya di platform digital. Ketiga, itu pilih metode dan media pembelajaran. Metodenya itu adalah project based learning, diskusi kelompok, dan juga presentasi. Media yang dipakai itu Canva untuk desain, Instagram sebagai simulasi promosi, Google Slides sebagai presentasi pitch. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menyusun kegiatan pembelajaran. Pertama itu dosen memulai dengan pemutaran video pendek tentang pelajaran tentang perjalanan brand lokal. Kemudian, mahasiswa dibagi kelompok untuk brainstorming ide bisnis dan mendesain produk. Contohnya itu kaos dengan nilai unik. Kemudian, setiap kelompok membuat akun Instagram dummy untuk memposting desain dan caption promosi. Dan juga yang terakhir itu di akhir sesi, tiap kelompok itu mempresentasikan ide mereka layaknya pitching di investor. Kemudian menilai hasil dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, itu dapat dinilai dari yang pertama kreativitas dan originalitas brand. Yang kedua, dengan kesesuaian produk dengan target pasar. Dan yang terakhir, yaitu kualitas presentasi dan juga strategi pemasaran. Dosen dapat memberi umpan balik dan meminta revisi bagi kelompok yang belum tepat sasaran. Sekarang, kelebihan dari model Azure. Yang pertama, terstruktur dan juga sistematis. Azure membantu guru atau dosen merancang pembelajaran dengan langkah-langkah yang jelas, mulai dari analisis peserta sampai dengan evaluasi. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Model ini menekankan pentingnya memahami karakteristik siswa, sehingga pembelajaran lebih relevan dan juga efektif. Yang ketiga, mendorong penggunaan media yang tepat. Guru didorong untuk memilih dan memanfaatkan media dan teknologi yang sesuai dengan tujuan dan karakter peserta didik. Yang keempat, fleksibel untuk berbagai metode pembelajaran. Cocok digunakan untuk pembelajaran konvensional maupun digital, baik tatap muka, blended, ataupun full online. Dan yang kelima,
meningkatkan partisipasi aktif, ada tahapan khusus untuk memastikan peserta didik terlibat aktif dalam proses belajar. Kemudian kekurangan dari model Azure. Yang pertama itu memerlukan waktu persiapan cukup lama karena harus melalui banyak tahapan seperti analisis peserta, kemudian juga pemilihan media hingga evaluasi mendalam. Yang kedua yaitu butuh keterampilan dalam memilih media dan teknologi. Jika pendidik kurang familiar dengan media digital, langkah ini dapat menjadi kurang optimal. Yang ketiga, tidak selalu cocok untuk materi yang bersifat teoritis murni. Misalnya, pelajaran matematika abstrak atau filsafat, penerapan media itu bisa terbatas. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi bisa kurang mendalam jika tidak dirancang dengan baik. Kalau tahap evaluasi hanya formalitas, maka potensi revisi pembelajaran tidak maksimal. Dan yang terakhir itu tergantung pada sarana dan prasarana yang tersedia. Oke, kita masuk ke poin relevansi model Azure dengan kurikulum Merdeka. Jadi gini, model Azure itu bisa dibilang selaras banget sama prinsip-prinsip yang ada di kurikulum Merdeka. Pertama, di langkah awal analyze learner, kita diminta untuk memahami siswa kita. Ini cocok banget dengan pendekatan referensi, di mana butuh karakteristik, minat, dan kebutuhan tiap siswa. Kedua, di langkah require learner participation, model ini mengajak kita untuk bikin pembelajaran yang aktif, yang bikin siswa banyak terlibat. Terus model ini juga ngasih fleksibilitas buat guru dalam memilih metode dan media pembelajaran sesuai kondisi dan kebutuhan. Dan selanjutnya inti dari Merdeka Belajar itu pembelajaran yang bebas, fleksibel, dan relevan dalam konteks masing-masing sekolah. Jadi kalau kita udah paham cara kerja model Azure, kita bisa banget gunain itu buat rancang pembelajaran yang sejalan sama semangat kurikulum Merdeka. Oke, lanjut ke poin implementasi model Azure di kelas. Yang pertama, mulai dari yang sederhana dulu, nggak usah nunggu semuanya canggih. Kalau kita bisa pakai video edukatif dari YouTube juga. Terus bisa juga pakai quizzes interaktif kayak Kahoot, word wall, atau pakai alat peraga sederhana. Kedua, pahami siswa. Kita bisa luangin waktu buat cari tahu apa yang mereka suka, cara mereka belajar, dan hal-hal yang bikin mereka semangat. Ketiga, pilih media belajar yang relevan. Nggak harus digital, misalnya pakai cerita lokal, atau benda-benda di sekitar kita juga bisa efektif, asal pas. Bagian selanjutnya, saya akan jelaskan tentang kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari model Azure ini adalah model Azure ini membantu guru merancang pembelajaran sistem dengan menganalisis kebutuhan murid, menetapkan tujuan jelas, dan memilih metode atau media yang relevan dalam kurikulum Merdeka. Model ini memperkuat pembelajaran pusat pada murid, mendorong kemandirian sesuai minat dan kemampuan, serta memanfaatkan teknologi atau media interaktif untuk meningkatkan keterlibatan. Evaluasi dan revisi memastikan pembelajaran terus diperbaiki, sementara pendekatan adaptifnya menciptakan lingkungan belajar menyenangkan yang selaras dengan prinsip Merdeka Belajar. Nah, segitu aja penjelasan tentang pembelajaran model Azure dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Terima kasih.